Nah, kami saking udah nggak tahu mau bilang apa lagi, buat lingkaran duduk memenung aja. Shock Kak Ca. Karena sebagus itu suaranya. Dan setelah Kak cek Instagramnya, dia adalah presenter RTV. Ya, profesor, dosen. Bayanginlah, kita yang masih semester 2 nih kan, mengajari dosen yang udah, bahkan dia mengajari kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan malam para penonton setia YouTube SMA SIT Mutiara. Kembali lagi di sharing podcast kita kali ini. Semoga penonton dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada podcast kali ini saya akan memandu. Nah, saya Ica Manisa Putri dan bintang tamu kita kali ini yaitu seseorang yang sudah tidak asing lagi, terutama bagi warga Mutiara. Nah, beliau ini adalah alumni yang pada masa sekolahnya itu sangat aktif, terutama di organisasi nih teman-teman. Dan bahkan sampai sekarang. Beliau ini sekarang merupakan professional trainer of master ceremony. Please welcome Kak Dea Fauzana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Fauzana. Jadi sekarang ini kita panggilnya kakak aja deh supaya lebih enak. Jadi sekarang kakak pada saat ini tuh sedang berkegiatan sebagai seorang trainer khususnya di lembaga yang namanya Skill Update. Nah, di sini sebenarnya Ica, kakak bukan cuma di MC sebenarnya. Karena di awal ketika kakak menjadi trainer itu bukan fokusnya di MC sebenarnya. Tapi lebih ke public speaking. Nah, ketika kakak sebagai trainer itu mencoba pertama kali di bagian public speaking, mencoba ke bagian MC. Karena kakak udah sering juga kan MC. Betul. Ternyata yang paling tinggi peminatnya itu adalah MC. Emang betul-betul ngelonjak kali lah gitu peminatnya kan. Nah, makanya sekarang lagi difokuskan ke bagian MC gitu. Begitu. Oke. Sebelum kita mulai nih, boleh dong mau nanya dulu, gimana kabar Kak Dea sekarang? Alhamdulillah sehat dan senang kali karena balik lagi ke Mutiara. Karena ini emang sekolah nih walaupun awal-awalnya kita ngerasa senang kali lulus dari sekolah nih gitu kan, tapi waktu udah lulus pasti kepengen lagi balik ke sekolah nih. Jadi senang. Jadi kayak happy aja gitu bisa masuk sekolah ini walaupun gak sebagai siswa lagi ya, sebagai alumni lagi jatuhnya di sekolah ini gitu. Homesick atau homesick ya? Bisa bilang kayak gitu lah. Kak Dea sekarang ini lagi libur semester ya Kak? Ya betul, libur semester. Udah berapa lama Kak? Libur ini udah hampir sebulan sih, dari akhir Juni deh kalau nggak salah. Dan rencana juga nanti Rabu atau Kamis depan juga mau balik lagi ke Pekan. Dan kebetulan ini baru sampai kali di Duri. Jadi tadi pagi masih di Pekan, subuh sekitaran jam 5 atau 6 tadi berangkat. Dan ini baru sampai kali di Duri gitu. Padat sekali jadwal. Enggak juga sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Dea sudah berkenan hadir dan bersedia untuk sharing-sharing kita pada kali ini. Nah, kita kan Ica dan Kak Dea sebelumnya udah saling kenal nih, tapi boleh dong perkenalan dulu kepada para penonton yang belum kenal Kak Dea. Oke, mungkin karena kita berdua ya udah akrab kali lah ya. Nah, jadi untuk penonton semuanya, karena sekarang ini pasti ada adik-adik baru juga yang kelas 10 dan mungkin juga ada penonton dari luar Mutiara. Perkenalkan juga, nama saya adalah Dea Fauzana. Sebagaimana tadi di awal, saya adalah alumni dari Mutiara tahun 2023. Jadi ini angkatan COVID sebenarnya Bapak Ibu, dari semester 1, dari kelas 10 sampai kelas 11 di tengah-tengahnya itu masih COVID gitu. Jadi ya menikmati masa sekolahnya cuma nggak sampai setahun lebih lah paling, nggak sampai 2 tahun gitu. Oke, hampir seluruh masa sekolah SMA-nya itu di rumah ya Kak? Iya, betul. Jadi nggak berkesan kali lah gitu, nggak dapat kali feel SMA-nya. Oh gitu, boleh dong cerita sedikit gimana proses belajar daringnya? Belajar daring ini ya kita sama-sama tahu lah ya, kita sebagai siswa gitu kan kadang nakal ya. Jangankan daring, kalau misalnya secara langsung aja udah ada gurunya gitu kan. Kita masih bisa misalnya mencuri-curi makan-makan di belakang gitu kan, atau cerita-cerita sama kawan, apalagi online yang cuma ada kamera di sini doang. Nanti kita bisa sambil main lah, atau ya udah guru menjelaskan kita main HP atau tidur. Yang paling sering kejadian itu adalah misalnya lagi Zoom nih gitu kan, kamera HP-nya hidup
cuma dihadapkan klien. Nah, itu kan Dia yang paling tinggal sering tidur. kan. Jadi ya yang ilmu yang diserap selama online tuh yang betul-betul nol. Jadi tiba-tiba sekolah udah kelas 12. Nah, Wah, itulah jadinya hasilnya udah bisa lah ditebak ya teman-teman. berarti Kak masuk ke sekolah mulai luringnya kelas 12 ya Kak? Iya, kelas 12. Kelas 11 sudah mulai, cuma itu masih sesi-sesi gitu, masih belum full. Oke, berarti Kak Dea tamatnya tahun 2023. Tuh. Sekarang juga udah kuliah kan Kak, udah mau masuk semester 2 Kak? Sekarang naik 3? semester 3. Naik semester 3. Sebelum kita masuk lagi nih, boleh dong Kak Dea ini kuliah di mana, terus jurusannya di mana? Boleh sharing? Oke. Nah, sekarang itu Kak Dea masuk di jurusan ilmu komunikasi. Nah, nanti kita bakalan cerita-cerita juga bersangkut paut dengan ilmu komunikasi. Tepatnya itu di Universitas Riau di Pekanbaru. Jadi teman-teman, adik-adik yang mungkin ada masuk di ilmu komunikasi atau yang sedang nonton sekarang itu ada berkuliah di Unri, boleh nanti kita saling kenal. Oke, setahu Ica kalau ilmu komunikasi ini cukup populer ya Kak, apalagi di Unri banyak banget peminatnya. Nah, kita ngomong-ngomong tentang pendidikan nih Kak. Jurusan Kakak sekarang ini sesuai nggak sih Kak dengan pilihan Kakak sebelumnya atau keinginan Kakak gitu? Oke. Kalau membahas tentang jurusan sekarang itulah yang namanya rezeki, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk masuk ilmu komunikasi. Itu fun fact-nya. Begitu. Walaupun sekarang mungkin bisa dilihat sangat-sangat menikmati di jurusan ini gitu kan. Tapi bisa dibilang mungkin bisa ditanya ke Bu Resti, guru BK dulu kan. Itu pasti Bu Resti itu tahu segimananya kakak sangat-sangat pengen masuk yang namanya kedokteran gitu. Karena ada beberapa alasan gitu kan. Jadi dari awal dari SNBP sampai ke tes mandiri paling mentok kali itu udah sampai tes UNAN dari segala macam, dari nilai UTBK, tes lagi dari nilai lapor dan lain-lain, itu full kedokteran. Bahkan ketika UTBK itu kan ada 2 pilihan tuh kalau di zaman kakak kan. Ada 2 pilihan, kakak cuma ngisi 1 pilihan yaitu kedokteran. Pilihan tunggal ya Kak? Segitunya untuk mau masuk ke kedokteran. Bahkan dulu juga ada sempat, kan ada tuh di kampus apa ya kalau nggak salah namanya, UNP. Ya UNP. Di tahun kakak itu kan baru pertama kali tuh ngeluarin jurusan kedokteran. Kedokteran baru ya? Baru pertama kali. Nah, itu pengen coba juga. Cuma pada saat pengen coba itu, di situ udah ada muncul keinginan untuk masuk ilmu komunikasi. Nah, fun fact-nya lagi nih, kan kakak pribadi nggak ada nih kepikiran untuk masuk ilmu komunikasi. Sama sekali nggak ada terlintas di pikiran. Bahkan kakak nggak tahu ada jurusan ilmu komunikasi, Kak. Oh iya? Iya, bahkan sama sekali emang nggak tahu itu. Dari siapa Kak bisa terpikir untuk ngambil ilmu komunikasi ini? Dari Bu Rezi. Jadi Bu Rezi lah yang ini nih ilmu komunikasi ini kakak pilih di pilihan terakhir kali, tes terakhir kali kakak selama kuliah. Itu udah banyak kali tes yang diikutin. Ini emang betul-betul kesempatan terakhir kali. Dan di situ kakak pilih ilmu komunikasi di pilihan kedua deh kalau nggak salah. Nah, jadi Bu Rezi lah, Ibu Rezi itu udah dari awal sebenarnya, dari kakak kelas 11 sudah ngasih tahu untuk ngambil jurusan ilmu komunikasi. Cuma kakak masih kayak enggak. Nah, di kelas 12 tiba-tiba ambil ilmu komunikasi dan lolos, dan alhamdulillah di sini rezekinya untuk berkembang. Oke, ilmu komunikasi Universitas Riau ya Kak, betul sekali. Berarti yang awalnya sama sekali nggak kenal malah jadi passionnya sekarang ya Kak? Itulah rezeki nggak ada itu. Jadi adik-adik yang mungkin nggak lulus di jurusan yang kepengen kali gitu kan, jurusan yang impian, jangan berkecil hati karena kita nggak tahu nanti jalan kita ke depan itu bagaimana. Baik. Tadi kita udah cerita pengalaman kakak nih yang kenapa akhirnya bisa masuk ke ilmu komunikasi. Boleh dong Kak sharing sedikit nih bagi para teman-teman yang mungkin mau masuk ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu gimana sih Kak? Nah, ini nih orang yang masih banyak salah tangkap gitu dengan Soalnya komunikasi. masih banyak yang rancu kan Kak, masih baca-baca di Google doang. Pasti orang-orang itu banyak berpikir bahwa ilmu komunikasi ini gimana cara kita berbicara di depan umum. Iya betul. Awalnya itu mikir juga sebenarnya gitu. yang salah banget. Bahkan ketika di kampus ya memang cara belajarnya itu kita cari materi suatu present. Emang itu kerjanya, terus presentasi setiap hari. Setiap matkul itu pasti presentasi. Cuma untuk belajar kayak gimana cara kita berbicara di depan umum, gimana cara kita supaya berbicara di depan itu nggak gugup, sama sekali nggak ada dipelajari di ilmu komunikasi. Gimana cara menjadi MC yang baik, itu nggak ada dipelajari sama sekali. Mungkin teman-teman ngeliat di Instagram Kak Dea misalnya,
kegiatan-kegiatan kakak gitu kan di misalnya di postingan dan lain-lain, itu sebenarnya nggak ada sangkut paut dengan jurusan ilmu komunikasi, dengan Oh, kegiatan di kampus maksudnya gitu ya, gitu. itu nggak ada. Nah, ilmu komunikasi ini lebih gini, teman-teman tahu nggak kalau misalnya di TV itu ada presenter, Iya, ya kan? Atau reporter. juga ada misalnya reporter dan lain-lain. Oh, Nah, itulah ilmu komunikasi. Jadi di ilmu komunikasi ini nanti dia ada 3 nanti konsentrasinya. Misalnya nih kita kuliah, setelah itu di semester 5 gitu, nanti kita milih lagi jurusan kita. Anggaplah di SMA ini, misal kita kelas 1 SMA itu masih umum, terus Iya. kelas 2 SMA kita disuruh pilih jurusan kita mau Sekarang fokus di mata pelajaran apa kurikulum aja gitu. merdeka, Nah, betul. gitulah istilahnya kan. Nah, jadi nanti di ilmu komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu ada public relation, ada jurnalistik, dan juga ada manajemen komunikasi. Nah, nanti yang pertama itu ada public relation, itu biasanya lebih ke humas. Kalau jurnalistik ya itu tadi, reporter, presenter, dan lain-lain. Kalau menulis berita, nah gitu-gitu. Kalau MK itu lebih ke bagian misalnya membuat TV, ngedit video, gimana membuat film gitu. Jadi emang ilmu komunikasi, akak pun baru tahu, oh ternyata ilmu komunikasi itu yang pelajari ini ya gitu. Seluas itu. Karena pasti orang-orang mikirnya ilmu komunikasi itu gimana cara kita berbicara di Iya, depan umum awalnya gitu mikirnya kan. juga kayak Sama gitu. sekali nggak ada berita tentang itu. Ternyata lebih dalam lagi nanti ada pelajari tentang apa itu komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, gimana caranya gitu. Panjang lah. Jadi lebih ke cara komunikasi secara bahasanya begitu ya, Kak? Betul, Oke. komunikasi efektif. Sangat keren sekali ilmu komunikasi. Oke, kita move lagi ke pertanyaan yang lain. Oke. Ica nih sering lihat nih, kita tahu kalau Kak Dea ini aktif banget di media sosial. Ica juga sering lihat nih lewat di beranda video-video Kak Dea tentang konten-konten sharingnya gitu, tentang Master of Ceremony, tentang jadi trainer, gimana nih Kak? Oke, kalau untuk Gimana posting media sosial gitu ya. Posting media sosial itu sebenarnya awalnya kenapa tiba-tiba tertarik untuk membangun personal branding di sosial media itu karena di awal kuliah ngerasa kayaknya banyak deh waktu kosong selama di kampus gitu. Karena pembelajaran di kampus itu kan beda nih dengan SMA ya kan, Cak? Kalau di SMA ini kan kita full dari pagi sampai sore. Itu kan full. Belum lagi kita ikut organisasi, ada ekskul dan lain-lain. Iya, betul. Kalau misalnya di kuliah ini kan paling ya 1 hari, misalnya ada 2 mata kuliah doang. Anggaplah dari jam 8 pagi sampai jam 10, setelah itu anggap dari jam 1 sampai jam 3. Jadi banyak waktu kosong. Apalagi Kak masih awal-awal semester tuh masih santai kali lah istilahnya. Jadi karena mikir gimana ya cara manfaatin waktu kosong gitu. Buat konten deh gitu kan. Karena kayak pengen deh coba deh gitu membangun personal branding deh perlahan-lahan gitu kan. Nah, ketika membangun personal branding itu ternyata kayak lumayan nyaman nih gitu dan mendapatkan lumayan banyak manfaat dari membangun personal branding itu. Padahal kalau bisa dibilang itu belum terlalu gimana-gimana kali loh, Cak. Masih kayak ya udah pada umum orangnya lah gitu. Belum terlalu banyak like, belum terlalu banyak yang follow dan lain-lain. Cuma ya alhamdulillah lah karena ketika niat kita baik ya insya Allah bakal ada efeknya ya Kak. Betul. Oke, berarti ya Kak upload konten ini sebelum Kakak memutuskan jadi profesional. Iya, betul. Nah, ini nih ceritanya nih. Kenapa awalnya bisa terjadi kakak itu menjadi trainer gitu kan? Karena kalau logika kita kan ini masih semester 2 gitu Betul. kan. Kok udah tiba-tiba ngajar orang? Ya, betul. Sepintar apa nih orang Dengan gitu kan? namanya begitu kan. Jadi awalnya itu ceritanya karena pertama ingin memanfaatkan waktu-waktu luang di kuliah tadi. Nah, jadi selain membuat konten, kakak juga aktif pengen ikut training gitu. Nah, kak cari-carilah tuh kan training. Kebetulan lewat di SW. Di SW khusus untuk mahasiswa Universitas Riau gitu. MUR namanya. Anak-anak Undri pasti udah tahu tuh MUR. Nah, lewatlah di sana itu flyer yang namanya skill update. Dan di situ ada muka Kak Pipa. Kak Pepa, ada Kak Is. Tahu. Nah, itu tuh sebenarnya tertarik awalnya ikut itu. Oh, ada Kak Pipa nih, ada Kak Pepa nih. Gitu kan. Ada yang dikenal gitu ya, ada yang dikenal. Pastilah kita kalau acara ada yang kenal, ikut lah. Iya, kan. Padahal walaupun jadinya tertarik gitu ya. Kita tertarik. Pengen ikut-ikut aja ya, gitu kan? jadinya. Nah, jadi ikutlah gitu kan. Ikut. Ternyata waktu di acara itu, ternyata menarik juga ya gitu kan. Dan itu dia membahas tentang apa kemarin itu ya, lupa pula Kak. MC atau public speaking gitu. Nah, dia ada sesi prakteknya. Di sesi praktek itu, Kakak coba dong untuk praktek ke depan gitu kan. Dan alhamdulillah pada saat itu menjadi peserta terbaik di training itu. Nah, semenjak itu, kakak Januari awal itu di chat tuh. Di chat sama orang dari skill update-nya. Pertama itu nawarin kakak untuk menjadi BA.
Karena Keren, mungkin sadar. kakak udah membuat konten sedikit-sedikit di media sosial gitu kan, dan berharap bisa membantu lah, jadi ditunjuk sebagai BA, Brand Ambassador Skill Update. Nah setelah menjadi BA, itu ditawarin lagi, dia mau coba untuk ngisi materi nggak gitu. Oh, Mau coba ditawarin, untuk, iya ditawarin. dibuka peluang ya Iya oleh mereka. betul. Jadi mungkin mereka ngelihat peluangnya, oh ini anak ini kayaknya bisa nih gitu kan. Dan kakak ditawarin, ya kenapa nggak kita coba gitu Betul, kan. betul, betul. Jadi pertamanya oke deh, coba deh kak buat dulu materi, diajarin oke gini cara buat materinya. Setelah itu gimana cara ngajarnya nih gitu kan. Ini kan masalahnya itu kakak masih semester 2. Yang daftar nanti ikut training itu udah pada kerja. Yang udah pada senior-senior ya. Iya, udah ibu-ibu, bahkan presenter TV pun ikut gitu. Oh iya, Jadi kan kita sebagai orang yang baru muncul di dunia ini jadi ngerasa aduh, kepikiran jadinya. kok harus aku ya yang ngasih materinya gitu. Sedangkan mereka kan tingkatnya lebih tinggi daripada kita gitu kan. Nah jadi ya diajarin lah sedikit demi sedikit, oke mulai perlahan-lahan akhirnya ya lumayan terbiasa lah gitu. Oke, berarti kakak udah sering banget dong ngisi-ngisi materi atau jadi training orang-orang gitu ya kak? Iya betul, lumayan sering lah. Dan sebenarnya itu ngisi training ini semakin sering kita semakin enak nanti pembawaannya. Semakin terbiasa Iya ya semakin kak? terbiasa, Betul, karena betul. emang nggak bisa dipungkiri ya, mungkin banyak orang nanya nih, Kak gimana cara untuk mengatasi grogi gitu kan, gimana cara mengatasi Iya, supaya memang. kita percaya diri gitu kan. Jawabannya sebenarnya Ica pasti tahu jawabannya, itu memperbanyak jam terbang. Betul, betul. Karena ketika kita Membiasakan udah diri. biasa gitu kan, Ca, Ica pasti ngerasa kan, Betul. misalnya udah biasa tampil di sekolah gitu, udah biasa buat konten, buat atau ngepost Instagram, pasti kalau udah terbiasa tuh kita ngerasa kayak ya udah kita udah terbiasa dan ini udah sering kita lakuin gitu, jadi kita lebih enjoy gitu kan. Lebih leluasa. Iya lebih leluasa kan, jadinya nggak setegang di awal gitu, ternyata nggak semenakutkan itu. Jadi intinya itu ya membiasakan diri aja nggak sih kak? Betul, jangan Nyoba. takut mencoba. Nah betul, takut mencoba. Betul kan? Dan Ica pun aku lihat sekarang juga pasti masih banyak juga mencoba hal-hal baru. Betul. Karena emang, dan juga ketika kita mencoba pertama kali pasti kalau kita emang niatnya di situ, bidangnya di situ pasti ketagihan. Itu dia. Aku pasti Makanya bisa nih gitu. Temuinlah minat dan bakat kita. Betul. Sesuai passion. Oke. Kita kan tahu nih kakak tuh sekarang jadi profesional MC, udah masternya gitu. Kita mau sharing nih kepada penonton, mana tahu ada yang minat nih pengen jadi MC, nggak apa-apa dari sekolah aja dulu gitu kan. Apa sih yang harus dimiliki jadi orang yang bisa berbicara depan umum? Oke. Secara khususnya, secara rincinya gitu kan. Oke, secara khusus rinci ya. Nah, ini kan karena penontonnya ini lebih banyak mungkin siswa-siswi SMA Mutiara ya. Saran kakak itu manfaatkanlah waktu di SMA itu semaksimal mungkin. Dengan ngikutin berbagai macam organisasi, ngikutin lomba-lomba, dan juga ada organisasi di luar sekolah, itu ikutin aja. Karena itu bakalan secara nggak langsung bakalan membuat adik-adik pede. Karena nanti ketika adik-adik kuliah, itu pasti akan yang namanya membawa apa aja nih yang udah pernah kita dapatkan selama di SMA. Nah, dengan apa yang kita dapatkan itu bakalan menjadi sesuatu yang bisa memicu percaya diri kita itu semakin tinggi. Jadi karena bakal. nanti kita nih anggaplah kita di sekolah ngerasa udah aman-aman aja gitu. Tapi ketika kita keluar, itu banyak kali orang yang udah pro di bidang itu. Lebih banyak orang yang kayak bahkan nggak masuk logika gitu, kok bisa lah dia udah punya pengalaman sebanyak ini gitu, udah punya sertifikat sebanyak ini gitu. Jadi ya setidaknya anggaplah kita masih anggap nih adik-adik waktu dengar podcast ini belum terlalu aktif. Nah setelah ini coba aja dulu aktif, walaupun misalnya ngerasa masih banyak yang salah dan lain-lain, coba aja dulu. Karena setidaknya nanti kita punya sedikit pengalaman lah untuk keluar nanti dari sekolah ini. Karena anggaplah misalnya adik-adikku lomba kalah. Itu kita bukan masalah menang kalahnya, tapi lebih ke pengalaman adik-adik, gimana cara adik-adik bisa ngatur emosi, gimana cara adik-adik bisa belajar hal baru, gimana adik-adik bisa adaptasi terhadap lingkungan gitu. Jadi intinya itu dimulai dari hal-hal kecil ya. Mungkin bisa dimulai dari presentasi, belajar di sekolah. Nah, itu yang paling penting. Kalau di SMA Mutir kan guru-gurunya seru ya. Guru-gurunya seru kan? Nah, sering juga nyuruh-nyuruh untuk kita atau instruksikan kita untuk presentasi dan lain-lain. Nah, itu tuh kesempatan paling besar ketika presentasi. Jangankan tampil di depan umum deh, Ca. Jangankan kita tampil misalnya lagi di aula, disuruh tampil di depan. Presentasi aja orang di kelas yang udah kita akrab,
disuruh presentasi sama guru yang awalnya kita nggak terbiasa, pasti grogi juga. Iya. Padahal nih teman-temannya udah bestie kita Iya, semua kan. gitu kan. Karena Ya itu nggak karena itu terbiasa tadi gitu kita ya. nggak terbiasa itu. Nah, coba aja dari kecil, dari kelas dulu kita coba aja sering-sering presentasi, cobain gimana caranya supaya lebih santai. Nanti baru pelan-pelan kita coba. Misalnya nih sekarang siapa yang menjadi pembina OSIS? Bu Ira, Kak. Nah, Bu Ira misalnya kan, Bu Ira kan sebagai pembina OSIS nih. Bu Ira misalnya ada mengadakan dan anak-anak OSIS mengadakan kegiatan-kegiatan gitu kan, atau lomba-lomba dan lain-lain. Ikut aja semuanya. Nanti masalah adik-adik bisa, aku nggak bidang aku di sini dong, misalnya adik-adik bilang gitu kan. Coba aja dulu, karena kita nggak tahu sebenarnya bidang kita itu, kita fokusnya di mana gitu. Karena kakak dulu gitu juga, Ca. Kakak dulu coba ikut Olimpiade Biologi, ikut ya MC dan OSIS-OSIS Tahu. semuanya itu gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, waktu Olimpiade Biologi itu apa? Betul-betul ngerasa gimana ya, kalau itu nggak bidang kita, pasti kita kayak agak-agak terbebani. Menjadi asing. Iya, asing juga kan. Dan anggaplah kita udah belajar pun gimana pun gitu. Tapi kalau nggak bidang kita pasti berat menerimanya. Betul. Kan? Beda halnya misalnya itu memang bidang kita gitu. Nah, sebanyak apapun bebannya, pasti kita jadinya lebih enjoy. Itu tadi, kita harus coba semuanya. Kita nggak mungkin nih sekali coba langsung ketemu, oh ini nih minat bakat saya nih, nggak mungkin. Jadi coba aja semuanya dulu. Seluruh kegiatan, misalnya ada PIKR ya kan, ada OSIS, ada apa lagi, PMR, ada ROHIS, ada lagi. Ya, ada sekarang pramuka. Oh iya, ada pramuka. Nah, itu manfaatkan aja semuanya. Kalau bisa ikut semuanya aja ikutin. Tapi ada batasannya. Iya, betul. 3 atau 2. Tergantung organisasinya kalau sekarang, Kak. Oke. Nah, kan udah banyak banget nih pengalaman Kakak. Mulai dari sekolah, misalnya Kakak presentasi atau jadi MC di OSIS gitu. Pasti dong pernah mengalami kesulitan atau kendalanya gitu. Mungkin Kakak pernah merasa gugup atau nervous nih di pertama kali, ataupun nggak di pertama kali, di acara yang besar pasti ada sedikit nervousnya gitu. Ini cerita lucu. Gimana cara menangani dan pengalaman Kakak tentang itu? Ini lebih kayak ini sih. Kalau misalnya Kak bahas lagi tentang gugup-gugup itu, kayaknya udah sesuatu hal yang udah sering kali dibahas lah. Kakak bakalan bahas. Kami pada ini jangan ditiru ya adik-adik ya. Ini jangan ditiru karena aku yakin semua guru pasti mengingat hal ini tentang angkatan kami. Jadi pada saat itu kakak menjabat sebagai sekretaris OSIS. Nah, jadi adalah acara bentar lagi Hari Guru kan? Oh iya. Nah, jadi adalah acara pada saat itu Hari Guru. Ya kami kan ya emang betul-betul pada saat itulah kami langsung di lapangan gitu kan. Sebelumnya kan masih daring dan lain-lain. Jadi masih belum terlalu gimana kali lah untuk masalah di sekolah-sekolah gini gitu. Jadi kami mencoba untuk mencetuskan hal baru cerita. Oh, tahu nih. Jadi mencoba untuk mencetuskan hal baru. Dan ternyata itu kami terlalu berlebihan gitu ya, biasalah anak remaja gitu. Pengen coba-coba. Ya kadang pikiran dan otaknya itu kan ya terlalu mainstream lah gitu ya. Kayaknya seru ya gitu. Ya kayaknya kalau di pikiran kita nih kan seru nih nanti ibu-ibu kayak keuangan gitu. Iya kan. Ternyata di hari H semuanya tidak terkendali, semuanya di luar rencana gitu, jadinya zong. Nah itu tuh pada saat itu kakak ngerasa kali kayak gimana ya Caya, segugup-gugupnya Kak tampil di depan umum, lebih ngerasa malu apa ketika itu. Karena ngerasa kayak, apa ya bahasanya ya, ngerasa gagal kali jadinya gitu. Merasa bersalah. Iya, ngerasa bersalah kali. Ini kan masalah kita ke guru nih, ini hari spesial gitu kan. Kita membuatkan kesan yang seperti itu. Jadi kayak, aduh gimana, bayangin lah, pada saat itu kami seluruh anggota OSIS duduk di aula, kami buat lingkaran. Setelah guru-guru pergi semuanya, setelah bapak-bapaknya juga pergi, kami duduk buat lingkaran. Biasanya kan kalau setelah organisasi ini kan kita evaluasi. Iya betul, evaluasi. Nah kami saking udah nggak tahu mau bilang apa lagi, buat lingkaran duduk memenung aja. Saat itulah kami ngerasa, aduh kita mundur aja nggak ya dari OSIS. Astaga. Aduh ini ngerasa kayak malu kali, aduh nggak bisa lah tanggung jawab, aduh gugup kali gitu. Semenjak kejadian itu Akak untuk tampil lagi di mutir. Semenjak kejadian itu misalnya Akak ditunjuk mau tampil lagi ngomong di depan gitu sebagai MC dan lain-lain, Akak masih ada menyimpan rasa yang namanya nggak enakan itu. Terasa kayak jadinya lebih gugup lagi. Merasa gitu. bersalah jadinya. Karena takut salah, padahal kan itu nggak ada hubungan sebenarnya. Merasa kan? tidak pantas. Cuma ngerasa kayak aduh bersalah gitu. Cuma gimana cara kita ngatasinya, ya udah tampil aja lagi, tampil terus. Nah, dari akhirnya terbiasa. Karena Kak termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan orang. Kan ada nih, misalnya tampil di depan umum gimana cara ngatasin gugupnya, dengan cara misalnya pencet jempol. Iya. Kan ada tuh. Ada ya kan misalnya juga dengan inhale, exhale. Iya, misalnya gitu. Kalau Kak kurang percaya dengan itu. Karena kalau kita logikanya gini,
kita kenapa gugup? Pertama, karena kita tidak melakukan Overthink. persiapan yang baik, ya kan? Karena kalau kita melakukan persiapan yang baik, otomatis kita bakalan nggak segugup itu dong. Kenapa kita gugup? Karena kita ngerasa, aduh, kayaknya ada yang kurang nih, gitu. Aduh, kayaknya ini ada yang salah deh, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita gugup? Karena kita jarang tampil. Jarang terbiasa. Nah, jarang tampil untuk di depan umum itu pasti jarang. Kenapa kita grogi? Dan juga banyak juga kok orang yang udah tampil di depan umum masih grogi. Karena apa? Yaitu adalah sifat alami kita lah sebagai Betul. manusia gitu. Gimana caranya kita ngatasinnya? Ya udah, jalanin aja. Ya pastinya berdoa lah di awal gitu kan. Jalani aja. Karena gugup itu paling cuma 3 atau 4 menit, paling lama 5 menit di awal lah. Karena awal-awal aja Iya, ya. ya kan? Ica Karena sering merasa. Misalnya nih, Ica sebagai MC. Awalnya assalamualaikum ya. Ya kan, Iya. ngomong nih kan, gini-gini. Tapi nanti kalau udah balik lagi, udah kan? biasa itu, udah terbiasa. Kan? Padahal sebelum kita naik itu, mic itu mana-mana Iya. nggak dengerin pula kan. Cuma udah di depan nih, udah megang misalnya nih. Tiba-tiba gini dia, asal jadi gitu kan. Itu relate itu. Itu udah sifat alami dah, emang nggak bisa kita pungkiri lagi, nggak bisa kita atasi bisa, cuma kita hilangkan nggak bisa. Itu emang udah sifat-sifat alami kita lah. Orang paling sering pun tampil di depan umum pasti ngerasain gugup juga masih. Jadi ya udahlah, nikmati aja 3 menit 4 menit setelah itu udah enjoy lah. Juga kalau misalkan di tempat tampil gugup di depan umum tuh biasanya karena sering overthink gitu. Iya, betul gitu Ica. Apalagi di sekolah nih. Misalnya temannya tampil, janganlah tampil di depan umum jauh-jauh deh, presentasi aja lah. Misalnya ada typo ngomong kita sedikit, langsung lah diungkit sampai tamat gitu kan. Ya emang gitulah kehidupan kita. Iya kan, namanya baru salah sedikit diketawain sampai selesai gitu kan. Ya udahlah, bawa happy aja lah. Karena kalau nggak kita coba ya sampai kapan kita? Iya betul. Ya, kalau ejekan mereka atau apa itu ya dikeluarkan dari kita kan gitu. Karena kalau di sekolah pun kita nggak suka digituin. Waktu teman kita tampil kita gitu juga ya. Kembali lagi pada diri masing-masing ya kan Kak. Enjoy aja lah sama SMA ini deh. Santai aja. Oke, mantap kali tadi ceritanya tentang Hari Guru. Jadi keinget lagi. Ica juga ada waktu Mohon maaf ya kepada Bapak Ibu semuanya. Dia pun sampai sekarang masih teringat. Oke, tadi udah pengalaman yang cukup membuat berkesannya itu lebih ke merasa bersalah atau gimana ya. Terus selama meng-MC atau selama sekolah nih juga pasti ada dong pengalamannya yang berkesan atau pengalaman baiknya yang bikin kakak bisa jadi tetap semangat dan percaya diri. Boleh Kak diceritakan pengalaman yang berkesan bagi Selama sekolah ya? Boleh bagi selama sekolah juga selama menjadi trainer boleh Kak? Oke, pengalaman berkesan. Ini paling berkesan. Pengalaman kakak paling berkesan sebagai trainer deh, karena tadi sekolah udah lumayan panjang kita bahas. Sebagai trainer itu pengalaman paling berkesan adalah ketika kakak bisa memberikan materi kepada orang yang levelnya jauh daripada kakak. Kakak yang betul-betul shock. Karena kakak nih awalnya kan nggak tahu nih siapa-siapa aja yang bakalan hadir, siapa aja peserta-peserta yang bakalan hadir. Jadi kemarin itu setiap kakak melaksanakan training, itu tuh kakak kaget karena pikiran kakak tuh pasti ya udahlah paling mahasiswa lah yang ikut gitu kan, atau mentok-mentok mahasiswa yang udah lulus baru-baru lulus lah first graduate ya. Dan ternyata siapa yang ikut? Dokter, pengusaha, sampai dokter, iya, profesor, dosen. Bayangin lah kita yang masih semester 2 nih kan mengajari dosen yang udah, bahkan dia mengajari kita. Iya. Kita pun mau coba-coba ngajarin dosen kan, ngajarin dokter, ngajarin pengusaha, ngajarin presenter dan lain-lain. Banyak gitu pesertanya ya Kak. Apalagi misalnya MC nih Cah. MC kakak pun bisa dibilang ya masih menengah ke bawah lah gitu kan. Ketika kakak buka kelas, yang ikut itu menengah ke atas, bahkan level-level atas. Jadi waktu itu kakak ada membuka yang namanya sesi praktek. Jadi setiap training kakak itu pasti ada sesi praktek. Jadi tunjuklah satu orang ini kan, itu Zoom waktu itu tuh. Ibunya nggak bisa on cam. Oke deh, didengarin aja lah dari suaranya gitu kan. Kakak awalnya udah dak-dikduk nih, aduh gimana lah peserta nih ya, kira-kira siapa lah nih ya gitu kan. Karena dia kan nggak on cam kan. Waktu dia ngomong Cah, shock kakak Cah. Karena sebagus itu suaranya. Dan setelah Kak cek Instagramnya, dia adalah presenter RTV. Bayangin lah, Kak masih semester 2, ilmu komunikasi, belum tahu nih bakal jadi apa ke depannya, mengajari presenter RTV. Setelah itu besoknya Kak lihat, Kak ngerasa ini kayaknya dokter atau enggak ya gitu. Tapi kan kalau dokter dan enggak tuh kan kelihatan gitu kan. Iya. Lihatlah Instagramnya, oh my god ternyata dokter. Jadi kayak gitu. Orang yang juga profesional di bidangnya gitu ya Kak. Itulah yang membuat pengalaman berkesan karena
menunjukkan mereka aja yang udah punya ilmu tinggi, Masih yang mau udah belajar. berumur daripada kita gitu, masih semangat belajar gitu loh. Apalagi kita yang masih penuh dengan semangat ini, masih kuatannya masih full, dan ilmunya pun bisa dibilang masih sedikit gitu kan. Nggak ada lagi alasan untuk kita masih malas-malasan untuk ilmu gitu. Tapi Ica juga pernah lihat nih Kak di Snap WA atau Snapgram tentang teaser ya namanya. Apa tuh? Ada launching ebook Kak. Oke. Wah, ngeluarin Ada buku. foto Kakak Iya di iya situ ya. betul. Gede fotonya lagi. Itulah buku pertama Kak yang Kakak buat, dan dia masih ebook ya. Jadi Kakak sedang menyusun sebuah ebook. Nah, jadi ebooknya ini dia isinya itu tentang public speaking, tepatnya itu gimana cara supaya presentasi kita itu berkesan. Nah, di dalam ebook itu rata-rata Kakak itu mengeluarkan formula-formula. Apa ya bahasanya? Rumus-rumus lah. Misalnya dengan singkatan-singkatan yang mudah dipahami, dengan singkatan-singkatan yang mudah kita ingat. Jadi di situ itu nanti di ebook itu rencana bakalan dimasukin formula-formulanya apa aja, misalnya singkatannya siapa dia, apa aja tuh kepanjangannya gitu. Jadi nanti yang membaca buku itu tinggal mengembangkannya sedikit, tinggal menyocokkan dengan acaranya. Misalnya nih disuruh presentasi, nanti di dalam buku Kakak tuh ada nanti menjelaskan gimana nih cara kita membuka openingnya, gimana cara kita bisa menguasai panggung gitu. Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan awal Agustus atau pertengahan Agustus bakalan bisa diedarkan e-booknya gitu. Oh, keren sekali. Nah, yang mau nonton, yang mau baca e-booknya nanti boleh cek di Instagram Kakak atau juga bisa di Instagramnya Skill Update. Ditunggu ya teman-teman. E-book dari Kak Dea Fauzana. Rencana ada bakalan membuat buku fisiknya, bakalan diterbitkan, cuma menunggu waktu lah. Karena di e-book itu mungkin halamannya masih sekitar 70 atau 80 halaman Udah gitu. cukup banyak. Ya, kalau untuk buku fisik kan itu minimal 100 deh kalau nggak salah ya. Nah, jadi ya bakalan proses lah, insya Allah bakalan diterbitkan nanti. Ditunggu aja ya. Nanti bakalan ada tuh kok di covernya. Langsung ada foto Kakak kan? Iya. Tulisannya Dea Fauzana, Warna langsung ada oranye foto biru kalau orangnya nggak langsung. salah kemarin. Iya. Jadi itu yang original ya. Jangan beli yang lain-lain, itu yang ada foto orangnya. Itu asli namanya. Oke? Dea Fauzana. Oke. Kak, terakhir nih Kak. Nggak terakhir juga sih. Cuman sebagai penutup, nggak penutup juga sih. Cuman gimana sih cara agar pengembangan diri Kakak gitu? Tips menjadi Kakak yang sekarang, terus lebih mengasah kemampuan Kakak, terus cara latihan-latihan tadi kan membiasakan diri kan Kak. Iya. Rincikan lagi bagaimana pembiasaan dirinya itu bagaimana gitu Kak. Oke. Sebenarnya teman-teman, Kakak pun belum pula yang karirnya bagus sekali gitu. Masih emang baru-baru. Enggak pula karir dong, masih mencoba-coba. Tapi udah bagus loh. Belum. Masih Ajarin banyak lah. kali kurangnya gitu. Bagus deh. Jadi kayak gimana caranya gitu ya. Caranya adalah kita terjun langsung ke lapangan di mana orang-orang itu kita anggap bisa menunjang kita di bagian itu. Misal, Kakak tertarik bidang public speaking gitu kan, atau MC. Masuklah ke circle yang orang-orangnya itu fokus di sana dan mengembangkan bakatnya di sana. Karena kita itu sebagai manusia ya nggak bisa dipungkiri, mau sekuat apapun minat kita di sana, tapi kalau sekeliling kita nggak mendukung itu pasti nggak bakalan seberkembang itu. Jadi carilah circle yang bisa mendukung teman-teman. Nanti di sana teman-teman kan anggaplah baru nih, anggap aja deh gelas kita masih kosong gitu kan. Ketika di sana pasti kita akan mendapatkan sedikitnya ilmu, anggaplah masih seperempat gelas yang terisi. Nanti lama-lama pasti penuh. Dari circle itu nanti pasti mereka juga punya relasi-relasi yang lain. Nah, jadi kita bisa lebih banyak berkembang. Ketika kita mencoba masuk ke circle seperti itu, pasti teman-teman bakal ngerasain ternyata kita itu masih banyak kali yang nggak tahu. Bahkan Kakak ngerasa, mungkin teman-teman bakalan bisa ngerasain juga sih kalau misalnya udah terjun di lapangan langsung. Kakak ngerasa malah dia Kak sekarang ini malah ngerasa tambah banyak kurangnya, Cak. Mengevaluasi diri Iya, sendiri malah gitu. ngerasa kayak waktu Kakak berada di situ, Kakak ngerasa kayak orang yang paling bodoh kali gitu. Karena emang kayak, oh gini ya ternyata ya. Oh jadi selama ini ternyata gini ya gitu. Ini emang ngerasa orang yang paling bodoh kali. Dan yang paling tepat untuk kita belajar adalah ketika kita dianggap yang paling bodoh. Itu dia intinya. Karena ketika kita ngerasa udah yang paling pintar di sana, cepat-cepat keluar dari sana. Pasti kita nggak bakal berkembang lagi. Karena cepat puas gitu ya. Iya, pasti cepat puas. Pindah lagi ke circle-nya yang dimana kita itu ngerasa kayak masih banyak nih yang Biar harus kita terus cari. mengejar-ngejar. Iya. Terus Kak, gimana nih ya? Tadi kan
udah tips masuk ke pertemanan atau lingkungannya. Mungkin ada nih teman-teman yang mau tahu tips cara misalnya ngomong di depan umum tentang vokalnya bagaimana, kalimat tata bahasanya bagaimana, gitu Kak. Nah, kalau cara berbicara di depan umum, sebenarnya Ica nggak perlu nanya kakak ya, karena Ica pun udah di bidang itu gitu kan. Ini Ica yang nanya sendiri loh, nggak ada di daftar pertanyaan. Sebenarnya teman-teman Ica ini pun udah di Nggak bidang juga, itu, nggak. udah di bidang bagian public speaking, udah sering tampil juga sebenarnya. Cuma Tapi Ica masih nih, banyak kurang Ica juga nggak sih. tahu aja sebenarnya. Enggak juga ya. Jadi Ica masih udah tahu juga kok. Misalnya nih ya Kak tanya deh, kalau di bidang public speaking, misalnya Ica disuruh tampil di depan ngasih materi, misalnya di Big Air gitu kan. Apa yang pertama kali Ica siapkan sebelum tampil? Materi, Setelah itu pembiasaan diri, Pembiasaan diri, cara cara ngomong. membawa, terus mengetahui situasinya bagaimana. Gitu. Nah, itu tuh adalah 3 poin penting. Dan satu lagi itu adalah percaya diri. Nah, jadi yang pertama materi, yaitu pastilah teman-teman. Ketika teman-teman mau ngomong di depan, nggak mungkin dong kita ngomongnya A, I, W, O nggak jelas kan. Ya tentu kita harus menyiapkan materi-materi yang berbobot dong. Harus menyiapkan materi-materi yang berguna. Setelah mendapatkan materi, ini nih, teman-teman itu biasanya sering fokus kan dia di dalam kita berbicara di depan umum itu ada 3. Yang pertama vokal, verbal, visual. Nah vokal langsung maksudnya itu lebih ke verbal deh. Verbal itu tuh kan dia lebih ke anggaplah kalau kita di SMA materi-materinya, kata-katanya kan. Gimana cara kita menyiapkan materinya bisa bagus. Itu cuma berapa persen? Anggaplah misalnya dari 100% itu berpengaruhnya cuma sekitaran 20, nggak pula sampai 20-15% paling untuk materi. Mau sebagus apapun materi kita, 15% lah kita anggap mentoknya kan. Setelah itu ada yang namanya vokal. Vokal itu gimana cara kita, intonasi kita, gimana cara kita mengatur nada kita, bikin lebih menarik gitu ya, gimana cara cara kita penyampaian. menarik audiens. Misalnya nih, ada di bagian-bagian yang kata-katanya itu perlu kita naikkan nadanya, itu menandakan itu agak penting gitu kan. Misalnya agak kita lambatkan sedikit tempo kita dalam berbicara, berarti itu sangat penting gitu. Nah itu kan pasti sangat berpengaruh dong. Beda halnya materi kita udah bagus nih, tapi di vokal kita kena, kita lancarkan aja semuanya, Kayak kita baca adjust aja buku. semuanya, kayak baca buku semuanya. Itu pasti orang ngerasa kayak ya udah gitu kan, nggak ada apa-apanya juga kok materinya. Beda dengan orang yang materinya mungkin biasa-biasa aja, nggak yang wow kali gitu, tapi di vokalnya bagus sekali, Cara penyampaiannya bagus sekali. Nah ini yang perlu diingat teman-teman, ketika menyampaikan sesuatu dengan audiens, kita harus mengenali terlebih dahulu audiens kita itu siapa. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Contoh, misalnya kita mengisi acara di SMP, pengetahuan kita ini udah di SMA misalnya, kita gunakan bahasa-bahasa yang anak SMP itu nggak tahu. bahasa sulit gitu. Iya, ya. bahasa sulit. Kita ngerasa oh ini udah hebat nih karena kita udah memahami ini nih Jadinya gitu kan. lebih kelihatan keren Iya, rasanya lebih gitu. keren kali nih, aku udah pintar kali nih gitu kan. Tapi kalau kita bilang itu ke anak SMP, mereka mau sebagus apapun istilah-istilah yang kita gunakan, mereka nggak akan paham. Jadi itu nggak akan berfungsi, nggak akan berguna. Karena pesan yang kita sampaikan itu bukan dilihat dari isinya, bukan dilihat dari sebagus apapun materi kita, tapi dilihat bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu, gimana cara kita membuat orang bisa paham dengan itu. Setelah vokal barulah ditunjang dengan visual. Ini yang paling tinggi nih. Gimana ekspresi wajah kita, gimana gerak tubuh kita. Nah, untuk gerak tubuh nih, ini kita bahas yang gerak tubuh. Kan jadinya kan ngisi training Boleh dong sedikit-sedikit training gratis ya kan. Jadi kalau untuk bahasa tubuh, kita itu biasakan aja dengan bicara dengan kawan. Nah ini yang paling penting. Kalau kita berbicara di depan umum, nggak usah kita terlalu terpaku dengan bahasa buku, nggak usah terlalu formal bahasanya. Semakin santai bahasa kita, tapi tetap sopan ya. Selagi santai bahasa kita itu semakin bagus. Semakin kita berbicara di depan umum tuh semakin kayak ngobrol, itu semakin bagus. Karena orang akan semakin paham. Coba deh Ica bandingkan dengan orang yang berbicara dengan kita menggunakan bahasa buku, menggunakan bahasa formal, bandingkan dengan orang yang ngobrol dengan kita tuh kayak udah teman bestie kita gitu, tapi materinya sama, yang mana lebih dipahami. Yang ini dong yang kedua. Yang kedua kan yang orang menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, Lebih mudah diserap ya, Iya, Kak, lebih mudah diserap. Jadi lebih kita terasa harus friendly gitu ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan itulah teman-teman. Untuk di bagian visual gerak tubuh tadi kan, kita misalnya nih akak berbicara dengan Ica gitu kan, anggap teman-teman belum terbiasa dengan gerak tubuh. Ya udah ketika berbicara dengan teman, misalnya lagi curhat, siap putus dari pacarnya gitu kan, atau sedih karena dapat nilai ulangan 0 gitu kan, ya udah curhat aja dengan temannya, curhat
kita kan kadang manusia ini refleks ya, tangan kita Gini-gini gini-gini ya. kan. Walaupun awalnya itu nggak nyambung, kita bilang ini tangannya teman. Namanya belajar. Namanya belajar ya, tapi jangan di depan umum nanti tampil kayak gitu. Waktu ngomong sama teman aja gitu kan. Nanti terbiasa minta aja koreksi sama teman. Kira-kira gerak tubuh aku tadi udah bagus belum ya? Curhat sekalian belajar. Kita ngomong gini kan nggak lucu kan. Jadi minta teman, minta koreksi nih, gimana nih kurangnya, gimana kurangnya. Nanti kalau udah terbiasa, itu pasti tangan kita nih otomatis aja nih. Kita ngomong ini kan, tiba-tiba tangan kita bergerak sendiri aja nanti. Kepala kita juga bergerak sendiri, tangan kita pun, kaki kita juga bergerak sendiri. Pasti kayak gitu nanti. Mengikut ya. Iya, ngikut kebiasaan. Jadi ya biasakan aja teman-teman. Coba aja nanti setiap pengalamannya, coba aja biasakan. Anggaplah misalnya di pengalaman pertama atau di percobaan pertama teman-teman masih kaku, masih nggak terlalu banyak gerak, masih kayak patung gitu berdirinya gitu kan. Udah coba ke depannya agak-agak Sikap lilin. Iya, sikap lilin. Coba ke depannya agak disantaikan, agak berjalan. Nah, ini juga satu lagi. Ketika tampil depan umum tuh nggak apa-apa kok kita jalan misalnya agak ke sana, kita berjalan agak ke sini gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak harus kita berdiri di satu tempat, di satu titik gitu. Itu buat, karena kan kalau kita jalan-jalan itu kan kita pun lebih enjoy, lebih kan? santai. Lebih enjoy kan. Jadi ya leluasa kita aja, sesantai kita aja, senyaman kita aja. Yang penting ya gerakan kita itu tidak mengganggu audiens, nggak usah berlebihan. Tidak yang terlalu over ya. Jangan yang terlalu over mencari perhatian pula. Santai aja. Oke. Ica juga baru tahu nih tentang 3 tadi, ada verbal, vokal, dan visual. Coba juga mau nerapin dari yang 3 tadi nih, ada ya. Oke. Ini sebenarnya udah pertanyaan terakhir nih Kak. Sengaja Nggak terasa ya? sengaja tipsnya taruh di akhir biar teman-temannya nonton sampai akhir. Oke. Nah, ini penting nih, jangan di skip ya. Apa tuh? Oke, nih sebelum kita masuk ke penutup kita nih, salam penutup kita, boleh dong Kak kasih closing statementnya kepada teman-teman yang menonton podcast ini, boleh berupa motivasi atau ajakan kepada teman kita yang mungkin membutuhkan semangat nih Kak, nggak ada yang semangatin, boleh dong kita Pastilah, semangatin. kita manusia butuh semangat ya, Betul. walaupun nggak dapat semangat dari doi misalnya gitu kan. Kita semangatin aja diri kita sendiri. Jadi intinya gini teman-teman, Kak Dea itu memegang satu prinsip yang selalu diulangi sama orang tua Kak Dea, yaitu selalu bilang, ada hadis, teman-teman pasti juga paham dan sering dengar, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu adalah kata-kata nasihat dari orang tua Kak yang selalu diulang-ulang. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dengan orang lain. Jadi ketika kita, anggaplah teman-teman mempunyai ilmu, anggaplah sesedikit apapun itu, kita coba aja berikan kepada orang lain. Karena dengan kita memberikan kepada orang lain, dengan kita mengajarkan kepada orang lain, itu pasti kita menjadi lebih paham. Kalau kita pahamnya misalnya baru sampai di A, waktu kita ajarin ke orang lain pasti pemahaman kita menjadi lebih ke B, lebih ke C, kita lebih ingat, lebih ahli di bidangnya gitu. Jadi teman-teman kalau punya ilmu yang sedikit pun coba berbagi dengan sesama gitu. Karena ketika kita berbagi pasti kita akan mendapatkan feedback juga. Jadi ya itu aja, ingat aja hadisnya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi gunakan hidup kita itu untuk bisa memberikan manfaat, untuk bisa memberikan hal-hal positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke, jadi sekecil apapun itu berikan saja, little betul. things matter. Dan juga tadi kan karena Ica menyinggung tentang public speaking nih, satu kata-katanya deh yang teman-teman harus ingat, tidak ada orang yang terlatih tanpa proses berlatih. Nah, jadi kalau teman-teman mau jadi orang yang terlatih ya harus sering-sering berlatih ya. Oke. Udah selesai nih Kak. Gak kerasa kan? Udah jam berapa nih? Udah lewat deh kayaknya dari jam-jam yang seharusnya kita tentuin. Oke teman-teman, demikian akhir dari sesi podcast ini. Terima kasih Kak Dea telah memberikan tips motivasinya, bahkan training gratis ya Kak namanya. Oh iya, training gratis kita hari ini nih. Jadi adik-adik gak perlu bayar. Ini gratis hari ini. Jadi nonton sampai akhir ya. Nonton sampai akhir, terutama bagi teman-teman nih yang mau cari tahu tentang public speaking atau tips and triknya bagaimana nih. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube SMS IT Mutiara untuk konten menarik dan inspiratif lainnya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Thank you.